Berjumpa lagi dalam pertemuan kita edisi Sabtu 29 Januari 2022, pekan biasa ketiga. Bacaan-bacaan liturgi hari ini, bacaan yang pertama dari kitab kedua Samuel bab 12 ayat 1 sampai 7a, ayat 10 sampai 17, dan bacaan Injil dari Injil Markus bab 4 ayat 35 sampai 41. Kedua bacaan liturgi hari ini mengingatkan kita sekalian bahwa di dalam Tuhan segala persoalan hidup terselesaikan dengan baik. Tapi itu juga tidak lalu berarti bahwa manusia menyerahkan begitu saja persoalan hidupnya kepada Allah dan membiarkan Allah bekerja sendirian. Tidak. Manusia tetap berupaya, berusaha, dan muara penyelesaiannya ada di dalam Tuhan. Saudari dan saudara yang terkasih, hal ini menjadi pengalaman para murid Yesus seperti yang diceritakan dalam bacaan Injil hari ini. Yesus berada bersama dengan mereka dalam sebuah perahu di danau ketika badai menerpa mereka. Tetapi Yesus tidur di buritan. Angin badai begitu hebat sampai air masuk ke dalam perahu mereka. Itu yang diceritakan dalam bacaan Injil hari ini. Dan ketika mereka panik, mereka membangunkan Yesus. Dan ketika Yesus menghardik badai, danau pun menjadi tenang. Tetapi Yesus menegur mereka, "Mengapa kamu takut? Dan mengapa kamu tidak percaya?" Saudari dan saudara yang terkasih, seringkali kehidupan kita tidak nyaman-nyaman saja. Ada begitu banyak badai persoalan kehidupan kita yang menerpa kita, baik dalam hidup pribadi maupun dalam hidup bersama, antara dalam keluarga, dalam lingkungan, dalam wilayah, dalam paroki, dalam masyarakat luas. Pertanyaannya, kepada siapa kita mencari pertolongan? Apakah Tuhan kita imani dan kita yakini menjadi pihak yang menyelesaikan persoalan kehidupan kita? Ataukah kita mengandalkan kekuatan kita sendiri? Ataukah karena mungkin kita berpikir Tuhan lamban menolong kita, lalu kita berlari kepada yang lain? Kita minta pertolongan kepada yang bukan Tuhan. Saudari dan saudara yang terkasih, hanya di dalam Tuhan semua persoalan dapat diselesaikan. Tapi ingat, itu tidak berarti bahwa kita menyerahkan begitu saja semuanya pada Tuhan. Kita tetap berusaha dan Tuhan yang akan menyelesaikan. Bahwa Tuhan sebagai yang menyelesaikan persoalan juga dialami oleh Raja Daud seperti yang diceritakan dalam bacaan pertama hari ini. Raja Daud yang begitu hebat jatuh juga pada kelemahan manusiawinya. Dia memperistri Uria dengan cara yang najis, yang tidak baik di hadapan Tuhan. Dan bacaan pertama hari ini, Tuhan melalui Nathan mengingatkan Daud akan dosa yang menajiskan Tuhan itu. Daud akhirnya mengakui Tuhan memang mengampuni, tetapi hukuman tetap harus dijalani oleh Raja Daud. Daud dengan caranya mengungkapkan rasa sesalnya yang tinggi dengan tidur di lantai. Itu upaya dia untuk mendapatkan pengampunan. Sekali lagi, Tuhan memang mengampuni Daud, tetapi hukumannya tetap dia alami. Saudari dan saudara terkasih, memang tidak gampang mengakui dosa dan salah. Banyak orang seperti Daud pada awal-awalnya tidak menyadari bahwa itu adalah dosa.
menjadi lebih jelas lagi dalam cerita bacaan pertama kalau kita perhatikan atau kalau kita baca sendiri. Ketika Nathan dengan cara bercerita, Daud sesungguhnya menurut permenungan saya tidak menyadari kalau itu adalah dia melalui cerita Nabi Nathan. Tapi ketika dia begitu marah menanggapi cerita Nabi Nathan, Nathan mengatakan, "Kamulah itu." Saudari dan saudara terkasih, seringkali kita melakukan kesalahan dan dosa, tapi kita tidak menyadarinya, atau kita tidak mau tahu, atau kita dengan sengaja kita tidak mengakui dosa dan kesalahan yang kita lakukan. Yang penting bagi kita supaya Tuhan mengampuni kita adalah penyesalan yang sungguh dan pengakuan bahwa kita manusia berdosa. Itulah upaya kita. Tuhan mengampuni kita, tapi hukuman harus kita jalani. Hendak hari ini, dalam hidup kita, di dunia ini, dan di hari esok. Saudari dan saudara terkasih, mari kita tata kehidupan kita dengan baik, supaya kita menjadi manusia yang pantas di hadapan Tuhan dan sesama. Tuhan memberkati.